Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah analisis real 2. Kini setelah UTS kita masuk ke materi yang baru yaitu barisan fungsi. Nah, apa sih barisan fungsi itu? Mungkin mohon diingat-ingat lagi tentang barisan bilangan real di analisis real 1 mirip. Kalau itu yang menjadi barisan adalah bilangan, kalau ini adalah fungsi gitu ya. Nah, kita langsung saja ke definisi. Nah, di sini saya membandingkan definisi antara barisan fungsi dan definisi dengan barisan bilangan gitu. Nah, kalau misalkan waktu di Unreal 1 dulu, barisan bilangan itu dia dilambangkan seperti ini kan, kurung siku, AN, dia adalah atau boleh juga seperti ini, A1, A2, A3, dan seterusnya. Contohnya seperti ini di bawah. Misalkan barisan 1 per N berarti 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya sampai dengan N-nya menuju tahingga ya. Di sini dengan N-nya anggota bilangan asli. Gitu ya. Sebenarnya konsep barisan bilangan kan sederhana sekali. Atau di sini contohnya adalah negatif 1 pangkat N barisannya. Berarti ketika N-nya 1 di sini berarti dia negatif 1. Ketika N-nya 21, ketika N-nya ganjil negatif 1, dan terus-terus dia berganti tanda ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, secara informal mungkin ya, kalau misalkan saya bisa bilang apa sih definisi barisan bilangan? Barisan bilangan real itu adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan asli, karena ini memetakan dari bilangan asli, oke? Dari bilangan asli, N-nya dari 1 sampai N menuju tahingga kan? Nah, kode mainnya adalah himpunan daerahnya atau range-nya adalah hasilnya bilangan real. Jadi dari bilangan asli fungsi ini ke bilangan real. Jadi fungsi ini dari bilangan asli N itu Fn lalu ke bilangan real untuk A1, A2, A3, ini peta untuk N1, ini peta untuk N2, dan seterusnya. Itu definisi di barisan bilangan. Nah, di barisan bilangan itu melekat beberapa sifat-sifat kan. Nah, sifat-sifat tersebut juga dia melekat di barisan fungsi sebenarnya karena pada dasarnya adalah sama. Nah, sekarang apa sih bedanya barisan bilangan dan barisan fungsi? Kalau di bilangan adalah yang dibariskan adalah bilangan, kalau di sini adalah yang dibariskan adalah fungsi. Jadi fnx. Jadi dia dari bilangan asli dipetakan ke fungsi bilangan real. Ini f1x, F2X, F3X, dan seterusnya. Nah, jangan lupa si X ini harus berada pada domain dari Fn, F1, F2, F3, dan seterusnya. Jadi, dalam barisan fungsi, si domain setiap fungsi ini, dia harus sama. Oke, misalkan saya secara random bilang ini ya, Fn, X, misalkan ini saya punya fungsi didefinisikan F1X-nya dia E pangkat X gitu ya. Oke. Terus F2X-nya 1 per X. Oke, F3X-nya misalkan sin X gitu. Terus dan seterusnya, misalkan ini cos X, ini X kuadrat. Ini boleh saja. Oke, ini boleh saja. Ini adalah contoh barisan bilangan. Nah, yang harus kita ini waspadai adalah kode mainnya berapa. Misalkan saya mulai kode mainnya dari 1 sampai tahingga gitu ya misalkan. Oke. Berarti kita lihat apakah setiap fungsi di sini terdefinisi F pangkat X terdefinisi dari 1 sampai tahingga? Iya. 1 per X? Iya kan? Sin X? Iya. Cos X? Iya. X kuadrat? Iya. Nah, berarti si barisan ini memenuhi definisi barisan fungsi. Karena dia di domainnya, dia terdefinisi di domain yang sama, domain yang ditentukan. Oke, kita kembali ke sini. Berarti barisan fungsi adalah barisan bilangan. Oh, ini salah. Sorry, saya salah nulis barisan fungsi. Ini karena kopas ya. Oke. Barisan fungsi dilambangkan dengan fnx seperti ini. Nah, dengan dia dipetakan dari n bilangan asli sama dengan syarat tambahan yaitu domainnya harus sama untuk setiap fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah, secara informal definisinya adalah barisan fungsi adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan asli sama ya. Nah, tapi daerah hasilnya berbeda. Kalau di sini adalah hasilnya bilangan real,
di sini adalah fungsi bilangan real yang mempunyai daerah asal yang sama, yang mempunyai domain yang sama. Jadi dia fungsi bilangan real dan mempunyai domain yang sama. Oke, ini contohnya. Saya punya fnx, dia terdefinisi di X anggota R. Jadi domainnya adalah semua bilangan real ya. Domainnya semua bilangan real. Ini barisan fungsinya X per N. Berarti dia X untuk N-nya 1, X per 2 untuk N-nya 2, X per 3 untuk N-nya 3, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah domainnya. Jadi semua ini kita lihat apakah dia semua terdefinisi di X anggota bilangan real? Ya, tentu saja ya. Oke, nah selanjutnya adalah contoh selanjutnya adalah barisan fungsi X pangkat N. Nah, ini didefinisikan di X himpunan interval tertutup 0, 1. X, ini polinom ya, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya sampai X pangkat N sampai X pangkat T hingga. Apakah di sini terdefinisi? Ya, tentu saja terdefinisi. Berarti kedua ini adalah contoh dari barisan fungsi. Nah, ini contoh ilustrasi gambaran dari seperti apa sih bentuk barisan fungsi. Jadi kalau kita punya koordinat kartesius seperti ini, oke. Nah, berarti misalkan ini untuk X per N tadi. Nah, untuk F1 dia definisikan seperti ini karena ini adalah fungsi Y sama dengan X kan. Nah, F2 ya dia sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X. Oh, sorry. X per 2. Yang ini adalah X per 3 dan seterusnya. Nanti semakin menuju ke N, dia fungsinya akan semakin ke sini kan, semakin mendekati fungsi ini. Apa namanya? Garis sumbu X. Nah, lalu selanjutnya adalah ini barisan fungsi Gnx dengan barisan fungsinya X pangkat N. Oke. X pangkat N di sini. Nah, ini untuk yang ini kalau saya panjangkan, ini saya panjangkan gitu ya. Nah, ini berarti Y sama dengan X untuk G1 nya. Lalu selanjutnya ini yang ini G2 ya. G2 nya Y sama dengan X kuadrat. Nah, yang ini nih, ini segini. Oke, ini adalah Y3. Misalkan gitu ya. Saya takut salah tuh. Seperti itu ya. Yang ini adalah Y1, Y sama dengan X, G1, ini melengkungnya adalah X kuadrat. Ini yang seperti ini, kurva ini adalah X pangkat 3, lalu nanti X pangkat 4 melengkung lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi dari barisan bilangan. Jadi fungsinya banyak sekali, dia sampai fungsi N dan sampai T hingga. Oke. Nah, sekarang seperti barisan bilangan real gitu ya, seperti barisan bilangan real. Yang menarik untuk diamati adalah perilaku barisan di N menuju T hingga. Oke, di barisan bilangan real kita mengamati perilaku barisan itu di N menuju T hingga. Apakah dia konvergen, apakah dia divergen. Nah, sama halnya dengan barisan fungsi. Sangat menarik sekali kita melihat perilaku barisan fungsi di N menuju T hingga. Nah, kita ingat kembali, sebenarnya ini bukan definisi mutlaknya, tapi konvergen divergen dari KBBI gitu ya. Nah, konvergen dan divergen itu adalah perilaku barisan yang kita amati di N menuju T hingga. Nah, apa sih sebenarnya konvergen itu? Konvergen itu adalah bersifat menuju satu titik pertemuan, bersifatnya memusat. Jadi, ketika kita bilang barisan bilangan real, dia konvergen, dia akan menuju ke suatu titik gitu ya. Dia limitnya ketika N menuju T hingga, dia menuju ke suatu titik tertentu. Sedangkan kalau misalkan di barisan fungsi, ketika N menuju T hingga, semua barisan itu dia menuju ke fungsi lain. Kalau misalkan di bilangan real menuju ke bilangan tertentu, ke titik tertentu, tapi kalau misalkan di barisan fungsi dia menuju ke suatu fungsi
yang terdefinisi gitu ya. Nah, sedangkan divergen itu keadaan menjadi bercabang-cabang atau dalam keadaan menyebar secara KBBI. Artinya si barisan bilangan real ketika ditahingga dia memiliki 2 atau lebih titik yang menuju, maksudnya dia tidak menuju ke satu titik gitu, bisa jadi punya 2 titik limit, bisa jadi lebih, bisa jadi sama sekali tidak punya titik limit menuju ke tahingga gitu ya. Nah, barisan fungsi yang divergen juga sama, dia tidak menuju ke satu fungsi tertentu gitu. Jadi si kekonvergenan barisan fungsi ini juga sangat menarik untuk kita amati bersama. Nah, sekarang kita kita bandingkan. Sebenarnya mengapa saya membandingkan dari tadi, membandingkan definisi barisan bilangan, membandingkan definisi dengan definisi barisan fungsi. Sekarang konvergenan dibandingkan dengan barisan fungsi. Karena pada dasarnya definisinya mirip sekali, kita tinggal ubah sedikit saja. Jadi kalau misalkan kita sudah hafal definisi barisan bilangan, kita tinggal ubah sedikit dengan menambahkan bahwa itu menjadi fungsi dan fungsi bilangan real dan domainnya sama, harus sama semua fungsi tersebut, kita akan mendapatkan definisi barisan fungsi. Nah, kekonvergenan juga sama. Kita hafal definisi kekonvergenan barisan, lalu kita ubah titik konvergensinya menjadi suatu fungsi gitu ya. Dan kita ubah juga si fungsi yang menjadi titik konvergensi itu harus berada di subset domain dari fungsi Fn, dari barisan bilangan Fn. Nah, itu sudah sama gitu. Oke, sekarang kita ingat lagi definisi barisan bilangan. Nah, barisan bilangan dilambangkan dengan xn, dia dikatakan konvergen ke L, L-nya suatu bilangan real. Kalau untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, kita punya bilangan asli yang dia bergantung pada epsilon, sehingga untuk setiap bilangan n yang lebih besar daripada n epsilon ini, maka si xn ini dia menuju L, xn min L kurang dari epsilon. Atau ini definisi epsilon ini sebenarnya sama saja dengan definisi limit ini ya. Si L ini disebut limit barisan, nah ditulisnya gini, limit xn n menuju tahingga sama dengan L. Definisi ini dia adalah definisi limit secara epsilon delta. Jadi ini adalah definisi yang sama. Nah, atau bisa ditulis juga xn menuju L ketika n menuju tahingga. Ini sama dengan definisi limit. Nah, ini di sebelah kanan adalah definisi barisan fungsi. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Jadi kita punya Fn itu terdefinisi di himpunan A menuju R. Semua fungsi di Fn ini dari F1 sampai Fn menuju tahingga dia terdefinisi di A ya. Nah, barisan fungsi Fnx dikatakan konvergen ke Fx. Nah, konvergennya dia harus ke fungsi. Nah, si Fx ini syaratnya dia tidak harus terdefinisi di A. Boleh di subset dari A, gitu ya. Jadi, Fx ini dia terdefinisi di A0 misalkan. Nah, A0 ini harus subset dari A. Oke, A0 boleh A, boleh juga subset dari A. F itu terdefinisi dari A0 sampai dengan R. Nah, itu definisinya seperti apa? Hampir mirip. Jika untuk setiap epsilon, nah tapi ditambahkan untuk setiap x anggota A0. Jadi setiap epsilon di sini ditambahkan untuk setiap x anggota A0. Nah, si n di sini terdapat bilangan asli. Bilangan aslinya tidak hanya bergantung pada epsilon, tapi di sini juga harus bergantung pada x. Boleh bergantung juga pada x. Nah, n bilangan asli ini dia anggota bilangan asli ya. Sehingga untuk setiap n yang lebih besar daripada n epsilon x, maka ini sama saja, Fnx mirip ya, xn min L diganti saja, min Fx kurang dari epsilon. Mirip ya, hanya kita menambahkan selain setiap epsilon lebih besar daripada 0, kita juga tambahkan setiap x anggota A0, juga ditambahkan n-nya dia bergantung pada x juga gitu ya. Ininya hanya mengganti saja. Nah, definisi ini sama dengan definisi limit sebenarnya. Atau kita tuliskan limit Fnx. Oke, dia ketika n menuju tahingga dia sama dengan Fx untuk x-nya anggota A0. Atau seperti ini ya.
fn x menuju fx ketika n-nya menuju tak hingga. Oke, mirip ya definisi koordinat barisan fungsi dan definisi koordinat barisan bilangan. Nah, sekarang bagaimana sih Bu kita membuktikannya? Membuktikan suatu fungsi, suatu barisan fungsi itu dia konvergen ke fungsi lainnya. Nah,